Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tidak membantah bahwa figur calon pendampingnya bisa saja berasal dari Jawa Timur. Salah satu nama figur yang muncul adalah putri almarhum Gus Dur. Yeni bahkan mengaku memiliki kedekatan khusus dengan Anies Baswedan. Merasa terhormat, sebuah amanat yang tidak kecil yang diembankan. Siang hari ini kami bersilaturahmi dengan para kiai, para habaib, para alim ulama di Banyuwangi untuk memohon doa. Insya Allah ini menjadi bekal di dalam kami berjuang menjalankan amanah. Demi meraih restu kiai dan doa ulama, itulah alasan calon presiden Anies Baswedan menggelar silaturahmi kebangsaan di wilayah Jawa Timur. Bahkan Anies juga melempar sinyal bahwa calon pendampingnya bisa saja dari Jawa Timur. Karena di mata Anies, Jawa Timur merupakan wilayah yang penting dan strategis. Tentu penting dengan jumlah pemilih yang sangat besar, memiliki nilai yang strategis. Karena itu kami sampaikan bahwa ikhtiar yang diamanatkan pada kami itu adalah ikhtiar untuk membawa misi. Misinya apa? Menghadirkan rasa keadilan. Dan kami berharap kabupaten, kota, perdesaan yang mungkin perhatian untuk pembangunannya kurang itu akan menjadi prioritas. Dan itulah sebabnya Jawa Timur menjadi penting. Tidak bisa dipungkiri, tidak sedikit tokoh di Jawa Timur yang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden. Jika Jawa disebut menjadi kunci, bagaimana posisi Jawa Timur sebenarnya dalam kancah politik nasional? Kalau ada yang mengatakan Jawa adalah kunci, nah kunci sebenarnya itu di Jawa Timur. Karena memang Jawa Timur ini bisa menentukan baik di dua level ya, baik di level perebutan koalisi tiket ya karena besarnya pengaruh pemilih Nahdlatul Ulama di situ maupun ke level grassroots. Seperti kita ketahui Nahdlatul Ulama bagaimanapun punya sarana politik ya. Kalau dalam partai politik kita melihat ada PKB di situ, kemudian ada P3, belum lagi tokoh-tokohnya yang hilir mudik kita ketahui ya, dan mereka sudah banyak berbuat untuk Jawa Timur. Kita bisa sebut misalnya Muhaimin Iskandar, ada Khofifah Indar Parawansa, ada Mahfud MD, begitu ya, ada Yeni Wahid juga. Mengaku memiliki kedekatan khusus dengan Anies Baswedan, tapi juga dekat dengan Prabowo dan Ganjar. Putri almarhum Gus Dur, Yeni Wahid, menyatakan siap jika disandingkan menjadi calon pendamping. Saya bisa menilai dari hubungan saya dengan beliau bertiga, dan saya merasa cukup punya kedekatan dengan beliau bertiga. Ya, dengan Mas Anies, saya sering sekali bareng dengan Mas Anies bicara di forum-forum internasional. Kami sering diundang untuk bicara di forum-forum global. Yang kedua, Mas Anies juga ketika saya pulang dari mengambil master saya di Amerika, Mas Anies kebetulan rektor Paramadina, beliau menarik saya untuk menjadi dosen di Paramadina. Jadi proses pertemanan kita itu sudah cukup panjang dan saya cukup mengenal gagasan-gagasan Mas Anies tentang keindonesiaan, tentang keislaman dan lain sebagainya. Saya cukup punya kedekatan di sana. Kalau Mas Ganjar itu kalau orang Jawa tuh bilang bolo dewe, teman sendiri. Kenapa? Karena teman-teman Mas Ganjar teman-teman saya juga, teman-teman suami saya juga yang lulusan UGM. Nah, selain itu Mas Ganjar adalah berasal dari kelompok nasionalis. Nah, bagaimanapun kader-kader Gus Dur, anak ideologis Gus Dur pasti punya nasionalisme yang kuat. Nah, sementara Pak Prabowo itu pernah jadi besan politiknya Gus Dur karena kader beliau itu menikahi saya. Walaupun sekarang sudah pindah partai ya di PSI sekarang. Tapi dulu ketika masih di Gerindra, suami saya kan kadernya Pak Prabowo, dan saya harus berterima kasih kepada Pak Prabowo
Karena gara-gara berkampanye untuk Pak Prabowo tahun 2009, saya ketemu suami saya. Nah, jadi ada hubungan khusus banget kan. Jadi kalau namanya kedekatan, semuanya dekat. Semuanya bisa berkomunikasi dengan lancar. Di luar nama Yeni Wahid, bursa calon pendamping Anies Baswedan ada beberapa nama yang mencuat, di antaranya Agus Harimurti Yudhoyono, Susi Pujastuti, Muhaimin Iskandar, dan Mahfud MD, serta tokoh-tokoh lainnya. Jadi siapakah pendamping yang akan dipilih Anies? Yang jelas, Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah menyerahkannya kepada Anies, dan nanti di hari baik, Anies akan memilih yang terbaik. 1. Dia bisa membantu pemenangan. Tentu saja, bukan? Masa pasangan yang malah membuat kalah gitu? Iya kan? Ya kan nomor 1 dia bisa membantu pemenangan. Yang kedua, dia bisa membuat koalisi makin solid. 3, dia bisa membantu di dalam proses pemerintahan bila ditakdirkan menang. Keempat, dia punya visi yang sama. Jangan sampai visinya beda, nanti rutenya beda. Nah itu semua programatik, itu semua teknokratik. Yang kelima adalah lebih pada kepribadian. Apa? Chemistry-nya baik. Boleh kan punya chemistry yang baik sehingga bisa jadi duit tunggal, bener ya kira-kira? Tapi saya rasa dalam perjalanannya kelihatannya ada kriteria nomor 0. Yang itu dulunya saya tidak memasukkan itu, yaitu tak bermasalah. Iya, tak bermasalah dan berani gitu, berani, tak bermasalah. Karena kalau ada masalah mudah sekali kesandung sekarang ini. Nah siapa namanya? Ya. Nah ini dia. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan nanti bisa selesai. Tapi sekarang lagi dibahas. Kalau yang 5-nya kelihatannya mudah. Kelihatannya yang 0 ini yang lagi dicari supaya aman. Cari yang tidak bermasalah. Clue menarik.